sore hari ini saya dikasih tema yaitu berani benar. Nah, waktu saya mikirin ini, dua kata ini, ya, berani benar. Ada dua pemahaman yang timbul. Ada dikotomi, ya, ada dua pemahaman. Betul nggak? Tergantung pada nada kamu mengucapkannya. Ya kan? Nah, coba sekarang saya mau tanya. Bisa nggak coba tunjukin sama saya dua intonasi yang berbeda dan pemahaman dua arti yang berbeda? Siapa, ayo? Silakan. Ada yang berbeda kan kalau diucap dengan intonasi? Siapa yang setuju? Coba angkat tangan. Cuma satu orang yang setuju, 2, 3. Siapa lagi? 4. Yang lain gak setuju? 5 yang setuju. Oke, yang setuju sekarang saya mau tanya. Mana coba tunjukin. Siapa? Ayo. Kristo. Coba intonasinya gimana? Yang pertama. Berani benar. Kasih mic dong biar kenceng, biar kedengaran semua. Ayo cepat. Yang pertama, berani benar. Berani benar ya, simak ya. Oke, yang kedua? Berani benar. Itu artinya beda ya? Beda. Setuju beda? Coba yang pertama artinya apa yang pertama? Berani untuk melakukan hal yang benar atau bertutur kata yang benar dan sebagainya. Yang pertama, berani benar. Ya. Yang kedua? Yang kedua, menunjukkan ketidakyakinan untuk berani atau tidak. Yang kedua justru sebaliknya tidak. Menurut Kristo yang kedua itu menunjukkan tidak benar gitu. Atau tidak berani, gimana tadi itu? Yang kedua beda dengan yang pertama? Tidak yakin berani. Ya, yang pertama dia berani melakukan karena dia merasa benar. Ya. Yang kedua dia nggak yakin benar gitu. Ya. Yuk Pak, yang lain ada perbedaan nggak? Ayo silakan. Setuju dengan Kristo? Yang nggak setuju siapa? Ayo silakan dibenerin. Di belakang siapa tadi? Kalau aku yang pertama sama berani benar, berarti sama kayak yang Kristo bilang. Tapi kalau yang kedua mungkin kayak agak ditekan gitu, berani benar gitu. Terus? Berani benar, itu kan maknanya lebih ke nantangin kayak berani banget. Iya berani banget. Nah gitu. Terus kalau menantangin bedanya di mana tuh sama yang pertama? Ada yang mau lengkapin lagi nggak? Silakan kalau ada yang mau nambahin. Ada? Nggak ada? Ya kalau nggak ada. Jadi yang pertama itu memang benar dia jadi berani. Dasarnya ada. Betul? Setuju ya? Kristo ya? Yang kedua, justru menunjukkan bahwa sebuah keberanian belum tentu berdasarkan kebenaran. Bisa karena nekatnya. Betul nggak? Nantangin gitu loh. Belum tentu benar. Bisa saja cuman tong kosong nyaring bunyinya. Nantangin begitu suruh tunjukin argumentasinya nggak bisa nunjukin. Kan gitu kan. Jadi yang mana ini tema yang benar? Yang pertama ya. Betul? Dubel yang kasih saya tema? Benar ya? Oke lah gak apa-apa. Dodonya kita bisa pahami sore ini. Baik. Berani benar ya. Jadi ada sebuah dasar untuk kita bertindak ya. Di dalam KBBI juga ya. Sebentar. Udah kebuka ya di layar? Loh kok gak mau? Oh ini dia, sorry. Ya. Jadi kita mau lihat dulu ya. Maknanya tadi itu sudah jelas ya, satu bernada nyali ya, bisa saya seperti tadi saya bilang tong kosong nyaring bunyinya, belum teruji kebenarannya. Tapi yang kedua adalah menunjukkan sebuah sikap bahwa dia benar, dasarnya ada seperti itu ya. Nah, dalam peribahasa kalian juga pernah dengar benar. Berani karena benar, takut karena salah. Betul? Ya, itu artinya apa? Ya. Bertindak sesuai dengan sebuah dasar ya, dia berpihak pada sebuah dasar kebenaran ya, itu peribahasa Indonesianya. Nah, berani benar ya bisa jadi salah
tegur atau caranya ya seperti apa? Kita akan lihat ya minimal 3 poin ini. Jadi berani benar itu bisa saja kalau dia nekat dia bisa salah. Seperti tadi, tidak punya sebuah dasar yang bisa dipertanggungjawabkan sebuah tindakannya. Tetapi karena dia punya dasar, ya, dia punya keyakinan dan dia pahami dengan betul, dia imani dengan betul, maka dia berani menunjukkan, bersikap, menyatakan, menegur, menunjukkan kesalahan orang, ya, meluruskan yang salah menjadi benar. Nah, cuman ya ini menjadi sebuah tanda tanya. Caranya tuh bagaimana kalau kita menunjukkan kepada orang lain bahwa dia salah? Bisa jadi kontennya jadi tidak nyampai. Ya, saya mau jualan nih, tisu nih. Tapi kalau saya kemas tisu ini dengan dus begini, dengan harga yang pas, laku nggak? Laku nggak? Laris kan? Tetapi kalau saya jual tisu ini dengan tidak dikemas dengan baik, ya, maaf nih tisu, saya keluarin dulu dari tempat nyaman ya. Saya jual dengan sobekan begini, kira-kira ada yang mau beli nggak? Ide mau? Tidak, ya. Double nanti mau beli ya, double ya. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi sesuatu yang baik, ya, teguran yang benar itu harus disampaikan dengan cara yang benar. Nah, cara yang benar apa? Nanti kita lihat ya. Mari kita lihat berikutnya lagi. Nah, ada latar belakang perilaku orang ya. Seseorang itu berperilaku benar apa tidak itu punya latar belakang beberapa poin yang saya catat ya. Pertama, karakter seseorang. Ya, karakter seseorang. Ada orang yang introvert, ada orang yang ekstrovert ya, tergantung ya. Itu akan menunjukkan sebuah perilaku yang berbeda di kehidupan ini. Di tengah-tengah temannya ya, seperti itu. Apalagi poin apa lagi? Yang kedua di sini ya, saya lihat didikan keluarga. Kita terlahir dari berbagai latar belakang suku yang berbeda, didikan orang tua yang berbeda ya. Ada orang tuanya memang hidup di lingkungan pedesaan atau di lingkungan kota atau orang tua yang ada kehidupan keluarganya di daerah pesisir, ada orang tua kita hidup di pegunungan. Itu juga menunjukkan karakter kita yang anak-anaknya yang berbeda ya, perilakunya. Nah, budaya juga mempengaruhi. Ada orang yang mempunyai suatu kebudayaan yang sangat mistis misalnya. Itu membawa dia segala sesuatunya pasti berpikiran sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang mistis. Nah, tetapi kebanyakan orang yang hidup di lingkungan yang modern, di kota besar, yang orang tuanya lebih modern, pasti lingkungan tempat dia tinggal memberikan sebuah produk budaya yang berbeda, yang tidak mistis, lebih rasional gitu ya. Nah, lingkungan tempat dia bergaul, anak-anak, teman-teman sebayanya dia, itu juga mempengaruhi di dalam kehidupan perilakunya, ya, pergaulannya sehari-hari. Dia kalau di lingkungan yang suka olahraga, dia juga meskipun tidak punya talenta yang besar di situ, dia juga menjadi orang yang suka olahraga. Dia kalau hidup di lingkungan orang yang suka musik, dia juga bisa paling sedikit bisa nyanyi di kamar mandi kan seperti itu ya. Menghibur dirinya sendiri. Nah, itu yang mempengaruhi latar belakang orang berperilaku. Kemudian kita lihat kebiasaan tidak berani menegur. Ada beberapa kebiasaan yang saya coba catat, saya baca dari beberapa literasi ya. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan orang itu takut menegur ya. Ada beberapa poin yang saya catat di sini. Yang pertama, apa ini? Cuek ya. Tidak peduli. Ya. Mungkin di antara adik-adik, kalian juga ada yang seperti ini. Ah, bodoh amat lah.
ya. Tidak mau peduli sama teman-temannya. Bodoh amat dia mau jungkir balik di situ, dia mau lulus apa tidak lulus, mata kuliah ini ya terserah dia, tidak peduli. Masa bodoh ya seperti itu. Nah, ini juga ya, malas ribut. Ada kan di antara kalian? Gua tegur dia orangnya model kayak gitu, ntar malah ribut kan gitu. Ada nggak? Kalian temukan nggak setidak-tidak dia di lingkungan kalian? Ada ya? Halo? Ada ya? Nah, seperti itu. Ada lagi kebiasaan yang lain. Ya, ini dia. Takut sakit hati, ya. Nanti gue negur, malah gue berbaik hati jadi sakit hati. Atau sebaliknya, kalau saya tegur Kristo nanti dia malah sakit hati. Merasa saya memojokkan dia, merasa saya coba menyakiti hati dia, padahal saya bermaksud baik. Ya, ada pepatah orang Tionghoa, suku ibu saya, suku Teochew. Orang Kalimantan banyak yang Teochew tahu ya. Orang Pontianak, orang Kuntian. Mau ikutin? Kalimatnya begini. Ho sing koi luika. Susah, ikutin ya. Itu kalau diterjemahkan secara bebas, baik hati disambar petir. Itu sebuah idiom orang Teochew, artinya kita bermaksud baik malah kita timpa. Berbaik hati orang bilang apa? Orang lain makan buah kita kena getahnya, kira-kira seperti itu kalau peribahasa Indonesia. Kita punya baik hati bermaksud baik supaya dia tidak ketinggalan ikuti kuliah, kita nasehatin dia, kasih tahu bahwa dia bergaul sama si A itu salah, membuat dia ketinggalan terus, malah disalah sangka. Malah diomelin kita, malah dimusuhi. Nah, kira-kira seperti itu. Inilah beberapa kebiasaan, ini yang terakhir. Sama kelakuannya. Ya, malas negur dia, gimana gue juga sama, malu dong negurnya. Nah ini yang terakhir ini yang banyak kali orang tanpa sadari bahwa ketika dia merasa malas negur orang lain, tapi dia tidak introspeksi diri. Ya, tidak mengevaluasi diri dia sendiri. Oh, kalau saya seringkali juga buang sampah sembarangan. Ketika saya melihat dia buang sampah sembarangan, saya nggak boleh menghina dia. Apalagi boro-boro saya menegur dia. Karena saya sendiri juga melakukan hal yang sama. Nah, seperti itu ya contoh-contohnya. Nah, ini yang kita mau lihat berikut ini adalah 5 alasan berani menegur. Kalau tadi kebiasaan kita tidak mau menegur. Kalau ini 5 alasan berani menegur. Ya, kita mau lihat. Yang pertama adalah supaya pelaku sadar. Paling enggak kalau orang saat itu kita ketemu di jalan, kalau dia di jalan itu buang sampah sembarangan, terus kita melihat, kita nggak menegur, dia akan tidak ada rasa guilty, apalagi mungkin tidak merasa bahwa itu sesuatu yang salah. Dan merupakan kebiasaan, dia terus menerus. Ya. Tetapi kalau pernah ditegur, paling enggak waktu kedua kali dia melakukan kesalahan yang sama, buang sampah sembarangan, ada mengingat yang pernah ditegur. Mungkin itu bisa mencegah dia untuk tidak melakukan hal yang salah yang sama seperti itu. Ya. Yang kedua, pelaku menghentikan perilaku negatif. Ya, jadi bisa saja teguran kita itu, keberanian kita menyatakan sebuah yang benar itu membuat dia tidak mengulangi lagi kesalahannya. Ya, contoh misalnya, lu kalau ke IYF pakaiin yang rapi dong, jangan telat. Nah, itu bisa jadi nanti besok lusa Sabtu datang dia rapi, pakaiannya tidak terlambat seperti itu kan, bisa langsung membuat perilakunya berubah. Yang berikutnya adalah alasan berikutnya orang berani menegur itu mempengaruhi orang lain berani menegur. Ya, waktu Vera menegur Bella misalnya dilihat oleh Yunita, ya mungkin terus Yunita yang selama ini gak berani jadi berani, ya. Vera, tadi kamu kok berani? Ya, nah
berikut ada penjelasan, ya kalau nggak dikasih tahu nanti itu kan saudara seiman, nanti bagaimana jadi kesaksian di luar sana. Nah itu bisa memberikan efek bagi teman kita untuk mempunyai keberanian untuk menegur orang lain. Ya, yang berikutnya, jika tidak ditegur, orang lain ikut-ikutan. Paham maksudnya? Nih ya, kalau saya nggak ditegur nih, saya ke IF pakai sendal misalnya terus pakai celana pendek gitu ya. Wah, senior boleh begitu, kita ikutin ya, jadi panutan jelek ya, negatif. Ya. Apalagi itu ketuanya nanti ya, Kristo. Dia kasih contoh terlambat terus ya. Yang lain ngikut ya. Tutwuri ya kan? Tutwuri Handayani ya. Jadi yang pemimpin harus kasih contoh yang benar di depan. Kalau tidak, maka orang akan menyontoh kamu yang negatif. Bukan hanya positif aja yang dicontoh. Nah, dan ini yang terakhir, ya, yang kelima, nggak usah takut tegur dengan sopan. Nah itu yang cara tadi. Ya. Bagaimana kita supaya jualannya bagus, laris, kita harus mengemasnya dengan baik. Bagaimana supaya teguran kita bisa diterima, tidak menjadi senjata makan tuan, baik hati malah disambar petir tadi kan, pepatah tadi. Berbaik hati, bermurah hati malah disambar petir. Nah, adalah dengan cara menegur yang baik, yang sopan. Ya. Nah, kita akan lihat beberapa hal catatan dari firman Tuhan mengenai hal-hal poin-poin berani benar. Ya. Pemuda-pemudi Kristen berani benar. Nah, ini. Di dalam Matius 5 ayat 37 dan Daniel 1 ayat 8 dan 12, ya kalau Daniel pasti kalian tahu, contoh tentang Daniel ya. Daniel bagaimana bisa berani benar dia. Dia yang kedua berani benar tapi dia nantangin ya. Tapi dia punya dasarnya ya seperti itu. Tes 10 hari. Sang koki ditantang sama dia. Berikan kami makan yang bukan yang sudah disajikan kepada berhala barangkali. Bukan makanan-makanan yang diharuskan seperti yang dimakan raja. Bukan minuman-minuman haram yang minum orang kafir, yang diminum raja diberikan kepada kami. Lihat, nanti setelah itu apakah kami tetap sehat? Ya, tetap tampil prima. Dan ternyata setelah 10 hari kemudian didapati Daniel dan kawan-kawannya tetap sehat. Nah, itu berani, benar. Dia tidak takut menyatakan kebenaran atas apa yang dilakukan raja yang berkuasa saat itu. Meskipun dia sebagai orang jajahan, pemuda yang dibuang ke Babel. Dia berani menantang apa yang sudah diputuskan oleh raja. Ya, kalau kita lihat Daniel berikutnya lagi, pasal 1 sampai pasal 6 aja kita melihat bagaimana dia dan teman-temannya ya, didapat ancaman nyawa, wasinga, dimasuk di dalam minyak penggorengan. Tuhan selamatkan dia, Tuhan menyayangi mereka. Karena mereka di dalam kebenaran. Mereka berani menghadapi raja, meskipun raja bilang harus sembah kepada dia, dia tetap menolak. Dan dia berani menyatakan kebenaran sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, itu tegas Daniel. Ya. Lalu Matius 5 ayat 37, ini khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Coba kita lihat. Siapa minta tolong bacain? Pamela, sudah siap? Oke, silakan. Iya, perhatikan ya. Lebih daripada itu dari si jahat ya. Jadi tegas, Tuhan Yesus mengajarkan ketegasan. Kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Jangan neko-neko lagi, jangan abu-abu. Ya, kalau kamu mulai ngelas-ngeles, kamu akan jatuh ke dalam dosa. Iblis akan masuk ya mempengaruhi ya. Semakin kita berbohong, semakin kita tutup lagi dengan berbohong, semakin
mengkristal kebohongan itu. Bohong sekali, harus bohong kedua kali. Bohong kedua kali, harus terus sampai nanti meledak ya. Kalau sudah gumpalannya tebal ya. Itu tegas terhadap sesuatu yang tidak benar. Berani benar ya. Menyatakan benar adalah tetap benar, salah adalah salah. Ya, tidak kompromi. Yang kedua, tidak dihukum ya. Dosanya atau dihukum dengan proses Tuhan ya, menyakitkan, dipukul ya. Nah, kita lihat Yakobus 5 ayat 12b. Yang 12b-nya aja. Silakan. Siapa yang mau bacakan? Terus siapkan ya. Yang Yakobus 4 13 sampai 17 juga satu orang, dan Lukas 12 47 ya, kita baca ayat ini. Silakan. Yakobus 5 ayat 12b. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan pernah hukum. Iya, ya. Kalau iya bilang iya, tidak ya. Nanti dengan kamu nyari-nyari alasan malah ketahuan, pasti kamu dihukum ya. Yang berikutnya siapa lagi? Yakobus 4 13 sampai 17. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kamu berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang, kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Iya, lanjut. Jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tetapi dia tidak melakukannya, dia berdosa. Iya, yang terakhir itu ya. Kalau kamu tahu berbuat baik, kamu tidak lakukan. Kalau kamu tahu orang salah, kamu tidak tegur, kamu sudah berdosa. Jadi standar Tuhan itu tinggi sekali ya adik-adik. Bukan hanya kita memukul orang, bukan saja kita memfitnah orang, bukan saja kita mengancam orang, bukan saja kita memarahi orang, sudah berdosa. Tetapi orang tersebut salah, kita tahu dia salah, kita tidak membenarkan, kita tidak mengatakan dia salah, menegurnya dengan sopan tentunya, maka kita sudah berdosa, firman Tuhan katakan di dalam Yakobus ayat 17 tadi. Nah, sebenarnya perikop Yakobus 4 13 sampai 17 ini saya senang sekali ya. Kota Anu ya, Anu seringkali ya. Ini jarang. Ini kayaknya minggu kapan ya saya juga bicara ayat ini ya, di sini juga ya. Atau lupa saya. Di PO Karyawan sama Kota Anu. Rasanya di sini benar 2 minggu lalu ya saya di sini. Nah, Kota Anu juga. Ini dalam perikop sebenarnya apa? Waktu itu saya bicara soal rencana, planning. Kita membuat sebuah planning, kita tidak melibatkan Tuhan. Ya. Kita tahu kita harus bersandar kepada Tuhan. Tetapi kita selalu mengandalkan kekuatan, kemampuan kita. Karena kita terbiasa melakukan sesuatu itu tanpa melibatkan Tuhan dan sukses. Ya. Maka kita lupa akan Tuhan, itu berdosa. Ya, jangan kamu beranggap kamu paling pintar. Tuhan bilang, kamu berencana begini, gue mau investasi nanti ke Kota Anu, kalau aku udah lulus, bawa uang sekian, beli ini mau kerjakan ini, terus sekian tahun modal saya kembali, wah saya akan buka cabang baru. Ya, jangan, kamu tidak tahu apa yang terjadi ke depan. 1 tahun kemudian, 1 bulan kemudian, atau 1 hari, atau 1 minggu kemudian, ya, kita nggak pernah akan tahu apa yang akan terjadi. Yang kita tahu, Tuhan yang pasti tahu 1 detik ke depan pun yang akan terjadi. Kenapa tidak kita melibatkan Tuhan kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan pasti tahu, Tuhan maha tahu. Ya, itu akhirnya membuat kita tanpa sengaja menjadi congkak, menjadi sombong. Itu dosa, Yakobus katakan ya. Berikutnya, satu lagi, contoh Lukas 12 ayat 47, siapa sudah menemukan? Tabib Lukas ya, menuliskan ini
yang apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ya. Silakan. Lukas 12 ayat 47. Ya. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak hukuman. Iya. Ya kita udah tahu bahwa Tuhan maunya begini begono, tapi kita tidak mengikutinya, ya. Itu nanti membuat kita sengsara, kita mengalami kesulitan, tapi karena perbuatan kita, bukan karena orang lain, bukan karena Tuhan, ya. Dan kita selalu lupa, kita coba berdoa dan mengeluh kepada Tuhan. Tuhan kenapa seperti ini, ya. Padahal kita sendiri, ya, kita harus mengalami sebuah proses yang seperti itu. Ya, ketika kita dapat pukulan, dapat proses kesalahan kita, ya kita mestinya harus belajar ya, jadi lebih bijaksana seperti itu. Next, kalian harus berani menyatakan kesalahan, tegur dan menasehati. Itu juga ditulis oleh Paulus, Rasul Paulus kepada muridnya, kepada anak didiknya ya, Timotius di dalam suratnya yang kedua. Coba baca 4 ayat 2. 2 Timotius 4 ayat 2. 2 Timotius 4 Iya, ini. ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Iya. Nasihati, ya tegur, ya. Ya. Dengan ajaran yang benar, ya. Ajaran yang benar, ya. Standar kita itu firman Tuhan, ya. Bagaimana kita bisa tahu standar Tuhan tuh ini A, B, C, D, ya. Udah gak ada pilihan lain. Harus senantiasa hidup membangun relasi dengan Tuhan, ya. Membangun relasi dengan Tuhan supaya kita mengenal Tuhan, mengenal siapa Tuhan, mengenal apa yang menjadi atribut-atribut Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita, ya. Masih ada satu poin lagi kalau nggak salah. Sorry. Tegur yang tidak tertib ya, dalam Tesalonika 5 ayat 14b ya. Rasul Paulus juga bilang, mereka yang tidak hidupnya tertib, mereka yang malas bekerja, jangan kasih makan. Aku aja yang sesungguhnya berhak menerima upah, Rasul Paulus bilang. Tapi aku bekerja, supaya apa? Supaya aku tidak membebani jemaat. Kalau mereka tidak mau kerja, malas, hidupnya tidak mau tertib, cuma mau numpang hidup, tegur mereka. Tegur dan dapatkan mereka. Supaya mereka kembali kepada jalan Tuhan. Tegur 4 mata. Ya. Kalau mereka nggak mau, ya biarkan. Ya. Mereka mendapatkan hukuman dari Tuhan. Bahkan mereka dikucilkan, kata Rasul Paulus ya, seperti itu. Nah, ini ada beberapa poin yang penting kalian harus perhatikan ya. Ini poin-poin yang penting di dalam berani benar. Pertama, yang tadi kita sudah bilang soal kemasan ya. Jadi di dalam mau menegur kita harus punya hikmat ya. Jangan sembarangan, jangan asal bunyi ya, seperti itu. Punya hikmat. Amsal katakan di dalam Amsal 12 ayat 5 ya. Sorry, kelewat. Siapa yang menemukan Amsal? Boleh tolong bacakan. Amsal 12 ayat 5. Rancangan orang benar? Salah nggak? 12 ayat 5. Apa yang salah catat nih? Sebentar saya lihat. Benar? Halo? Kok ini saya nggak nongol ya?
mouse-nya nggak nongol tuh, lihat tuh. Jadi nggak, ini dia. Yang dibaca Kristo tadi benar. Amsal 12 ayat 5. Teman-teman tolong koreksi, benar nggak? Ini saya baca ulang ya. Apa saya salah kata? Si pencemooh tidak suka ditegur orang. Ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Menegur harus berhikmat. Beda ya? Perhatikan yang mau kita tegur. Ya, itu kata Amsal 15 ayat 12. Oh, terbalik saya salah. Sorry, pantasan baca salah. Harusnya Amsal 15 ayat 12. Sorry. Jadi orang yang fasik itu memang nggak mau ditegur. Orang yang hidup di luar Tuhan itu memang tidak suka ditegur. Ya. Mereka itu tidak suka ditegur. Nah, oleh sebab itu kita tidak boleh seperti itu lantas menghalangi kita untuk menegur. Kita harus tetap, Amsal katakan, tetap menegur dengan bijak ya. Menegur harus dengan hikmat, perhatikan yang mau kita tegur. Ya, jangan kita serampangan. Kita udah tahu orang itu tidak suka ditegur, kita tegur sekali, jangan besok lusa kita tegur lagi. Itu udah jadi orang bebal. Di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus bilang apa? Jangan buang mutiara dalam kubangan babi. Betul gak? Kalau kamu ke suatu daerah, kamu ke suatu kampung, kamu ke sebuah kota, kamu menyampaikan firman Tuhan dan ditolak, kebaskan debu dan tinggalkan kota itu. Tuhan Yesus bilang. Ya. Jadi supaya kita juga penuh hikmat, kita lihat orang ini memang udah orang dunia, orang fasik, ngapain diulang-ulang tegur dia? Cukup sekali kita tidak tahu, ya nggak usah. Jadi penuh dengan hikmat, kita tidak membuang sesuatu yang berharga kepada orang yang tidak pantas menerimanya. Oke, berikutnya. Kasih secara pribadi ya. Penuh kasih ya secara pribadi dalam Matius 18 ayat 15. Jadi memiliki sebuah motifnya yang bukan menjatuhkan ya. Jadi teguran yang kita sampaikan sebuah motivasi bukan menjadi pesaing orang ini kita tegur. Orang ini membuat kita jealous kita tegur, bukan. Tetapi karena memang kita mengasihi dia dengan sebuah motivasi yang benar ketika kita menegur teman atau musuh sekalipun ya. Jadi kita menegur juga harus dengan perhatikan dengan motif yang benar. Jujur ya. Matius 5 ayat 37 tadi ya. Jadi jangan punya sebuah ketidakbenaran di dalam batin kita yang paling dalam, di dalam pikiran kita. Tapi ada sebuah kejujuran bahwa kita ingin menyampaikan sesuatu yang baik untuk meluruskan orang yang bersalah. Adil ya juga seperti itu ya. Di dalam Amsal 12 ayat 17 ya. Dikatakan, siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Jadi kita juga mengatakan sesuatu yang benar sesuai dengan standar Alkitab tadi. Kalau kita mengatakan sesuatu yang bohong, membenarkan orang dengan kebohongan, maka kita sudah bertindak tidak adil, kita bertindak salah. Sabar ya, tadi Rasul Paulus sudah sampaikan di dalam Timotius, kamu harus penuh dengan kesabaran. Jadi ini poin-poin penting harus diperhatikan ya. Yang terakhir risiko ya. Risiko itu pasti ada ya. Jadi kalau kita menegur orang meskipun kita sudah kemas dengan baik ya, tapi bisa saja orang itu marah sama kita. Kita dibenci, itu risiko. Jangan takut ya. Di dalam Markus kalau kita baca bagaimana Tuhan menunjukkan ya
Bahwa kita nggak malu mengakui Tuhan, kita tidak malu melakukan kebenaran. Seringkali mungkin kita malu, kita ragu, ada beberapa kebiasaan kita, masa bodoh. Nah sekarang harus dihilangkan. Nah kalau kita di dunia ini, Tuhan suruh kita jadi garam dan terang untuk bersaksi, berani bersaksi, terus kita malu bersaksi, ya sebagai anak-anak Tuhan, ya konteksnya sudah lahir baru kalian, maka Tuhan suatu ketika juga akan malu terhadap kita. Ya siapakah kita ya? Di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mengenal kita seperti itu. Kalau kita malu memperkenalkan Tuhan, menunjukkan kebenaran Allah. Nah ada 2 poin mungkin hari ini menjadi aplikasi kita. 3 katakan. Yang 1 ajakan saya kepada kalian. Yang 2 ini menjadi refleksi kita. Setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, berani benar, ya kita harus berani benar. Maka apa yang menjadi refleksi buat diri kita? Yang pertama di sini ya, kapan terakhir adik-adik membiarkan saudara atau teman saudara atau teman-teman adik-adik melakukan kesalahan? Kapan terakhir coba ingat-ingat? Kemarin kah? Minggu lalu kah? Atau sebulan yang lalu? Mari buka hati kita oleh firman Tuhan, kita mau belajar. Sekarang mau menunjukkan, mau peduli, perhatikan orang-orang di sekitar kita. Teman kita, saudara kita. Ya, kita tidak cuek lagi, kita tidak masa bodoh lagi. Tetapi kita sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam kita mengasihi mereka. Kita mau mereka hidup dengan benar. Tetapi ingat, kita sendiri harus menjadi teladan. Kita sendiri harus memiliki relasi dengan Tuhan yang dekat. Sehingga kita mengenal Tuhan dan kita bisa memperkenalkan, kita bisa bersaksi, kita bisa mengatakan yang benar tentang Allah itu. Yang kedua, ada proyek ketaatan. Cobalah buat proyek ketaatan adik-adik. Setelah kembali dari sini, barangkali kalian bikin kelompok, atau kalian sendiri secara pribadi, ayo mulai saling menasehati, menegur dalam kasih. Ya, di antara kalian aja. Ya, jangan jauh-jauh dulu. Bikin proyek ketaatan, ya, supaya membiasakan diri. Ada pepatah kan, bisa karena terbiasa. Kita harus membiasakan diri untuk benar, ya, berani benar, berani menegur, berani menyatakan kebenaran Allah. Oke. Dan yang terakhir, ya, saya mau mengajak kalian, ya, bahwa di dalam kelompok yang lebih kecil, kalian akan bisa belajar banyak proyek-proyek ketaatan. Kalian akan lebih banyak belajar bagaimana berani benar, berani menegur, berani menasehati, berani memberi masukan kepada saudara seiman. Di dalam kelompok yang kecil inilah kalian bisa menemukan keakraban, sehingga di dalam wadah ini kalian bisa saling mengasihi, saling menegur, saling menasehati, saling mengingatkan, saling mendoakan. Di sini apakah sudah ada yang ikut kelompok kecil? Idi, Kristo, Esther, yang lain belum? Niko udah, Erik ya? Sudah. Yang belum, di belakang ada 2 orang, yang 3 orang. Oke, good. Yang belum, ayo. Ya. Ajak. Yang sudah boleh ajak teman-teman yang belum. Yang belum, tawarkan dirimu. Ya, jangan malu. Bisa daftar. Ya, Nobel. Ya, Nobel salah satu yang menangani kelompok kecil. Ya, Nobel. Mana Nobel? Ya, nanti dibantu teman-teman yang belum ikut. Di dalam kelompok kecil ini kalian bisa belajar proyek ketaatan, ya, melakukan apa yang kalian belajar, diskusikan firman Tuhan, kalian bisa terapkan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi pemuda-pemudi yang sungguh tegas terhadap hal-hal yang tidak benar. Meskipun kecil, berani mengatakan tidak dan menyatakan kebenaran dengan berani. Kiranya Roh Kudus menolong